Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Nugroho, NIM 20315016618, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Video kali ini saya akan membahas strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, S.Ag, S.E, MM. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketujuh yang berjudul strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Tujuan kemampuan yang dipelajari: yang pertama, mendefinisikan langkah-langkah utama dalam merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, segmentasi pasar, penempatan sasaran, diferensiasi, dan positioning. 2. Menyebutkan dan mendiskusikan dasar utama bagi segmentasi pasar konsumen dan pasar bisnis. 3. Menjelaskan cara perusahaan mengidentifikasi segmen pasar yang menambah dan memilih strategi penetapan sasaran pasar. 4. Mendiskusikan cara perusahaan mendefinisikan dan memposisikan penduduk mereka untuk keunggulan kompetitif maksimum di pasar. Kajian konsep 1. Dalam bab ini, Anda belajar tentang elemen utama strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan, yaitu segmentasi, penetapan target, diferensiasi, dan positioning. Kajian konsep 2. Pemasar tahu bahwa mereka tidak dapat tampil bagi semua pembeli di pasar, atau setidaknya tidak kepada semua pembeli dengan cara yang sama. Pembeli juga terlalu banyak, terlalu tersebar luas, dan mempunyai kebutuhan dan praktek pembelian yang sangat beragam. Kajian konsep 3. Karena itu, kini sebagian besar perusahaan mempraktekkan pemasaran sasaran. Yang pertama, mengidentifikasi segmen pasar. Yang kedua, memilih suatu atau lebih segmen pasar. Yang ketiga, mengembangkan produk dan bauran pemasaran untuk masing-masing segmen tersebut. Strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dimulai dengan memilih pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai dari melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Strategi ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, penetapan sasaran pasar. Yang ketiga, diferensiasi. Yang keempat, positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembentuk berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. 2. Penetapan sasaran pasar. Setelah kelompok pembeli diidentifikasi, penetapan sasaran pasar mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih suatu atau lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. 3. Diferensiasi. Dan 4. Positioning. Diferensiasi sebenarnya melibatkan pembedaan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Positioning terdiri dari positioning penawaran pasar dalam pikiran pelanggan sasaran. Segmentasi pasar. Tidak ada cara tunggal untuk melakukan segmentasi pasar. Karena itu,
pemasar mencoba berbagai variabel untuk melihat variabel yang memberikan peluang segmentasi terbaik. Segmentasi pasar atau pasar konsumen. Bagi pemasar konsumen, variabel segmentasi utama adalah unsur yang pertama geografis, yang kedua demografis, yang ketiga psikografis, yang keempat perilaku. Segmentasi pasar konsumen atau segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis, pasar dibagi menjadi unit geografis yang berbeda, misalnya negara, wilayah, negara bagian, daerah, kota, dan lingkungan. Segmentasi pasar konsumen atau segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel demografi mencangkup yang pertama yaitu usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ukuran keluarga dan siklus hidup keluarga, yang keempat pendapatan dan pekerjaan, yang kelima pendidikan, yang keenam agama, yang ketujuh ras, yang kedelapan generasi, dan yang terakhir kebangsaan. Segmentasi pasar konsumen atau segmentasi psikografis dan perilaku. Dalam segmentasi psikografis, pasar dibagi menjadi kelompok berbeda berdasarkan yaitu kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, dan kepribadian. Dalam segmentasi perilaku, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon konsumen terhadap suatu produk. Segmentasi pasar atau pasar bisnis. Pemasar bisnis menggunakan banyak variabel yang untuk melakukan segmentasi pasar mereka. Tetapi, pasar bisnis juga bisa disegmentasikan berdasarkan yaitu yang pertama demografi, konsumen bisnis atau industri, ukuran perusahaan. Yang kedua karakteristik operasi, yang ketiga pendekatan pembelian, yang keempat faktor situasional, yang kelima karakteristik pribadi. Segmentasi pasar. Efektivitas analisis segmentasi. Efektivitas analisis segmentasi tergantung pada penemuan segmen yang terukur, dapat diakses, substansial, dapat dibedakan, dan dapat ditindaklanjuti. Menargetkan segmen pasar terbaik. Yang pertama, untuk menargetkan segmen pasar terbaik, mula-mula perusahaan mengevaluasi masing-masing ukuran segmen dan karakteristik pertumbuhan, daya tarik struktural, kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan lalu memilih suatu dari 4 strategi penetapan sasaran pasar melalui dari penetapan sasaran yang sangat luas sampai yang sangat sempit. Sasaran segmentasi pemasaran atau pemasaran dan diferensiasi. Yang pertama, penjual bisa mengabaikan perbedaan segmen dan menetapkan sasaran secara luas dengan menggunakan pemasaran tanpa diferensiasi atau pemasaran. Yang kedua, pemasaran tanpa diferensiasi melibatkan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal tentang produk yang sama dalam cara yang sama untuk semua konsumen. Yang ketiga, atau penjual dapat menerapkan pemasaran terdiri diferensiasi, mengembangkan penawaran pasar berbeda untuk beberapa segmen. Sasaran segmentasi pemasaran atau pemasaran ceruk dan mikro. Yang pertama, pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran ceruk.
memerlukan fokus pada beberapa segmen pasar saja. Yang kedua, terakhir, pemasaran mikro adalah praktek penghantar produk dan program pemasaran khusus untuk memenuhi selera individu dan lokasi tertentu. Yang ketiga, pemasaran mikro meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Strategi penetapan sasaran terbaik. Strategi penetapan sasaran yang terbaik bergantung pada yang pertama, sumber daya perusahaan, yang kedua, keberagaman produk, yang ketiga, tahap siklus hidup produk, yang keempat, keberagaman pasar, yang kelima, strategi pemasaran kompetitif. Strategi diferensiasi dan positioning. Yang pertama, setelah perusahaan memutuskan segmen mana yang dimasuki, perusahaan harus memutuskan strategi diferensiasi dan positioningnya. Yang kedua, tugas diferensiasi dan positioning terdiri dari langkah-langkah. Yang ketiga, mengidentifikasi sekumpulan kemungkinan diferensiasi yang menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, memilih keuntungan untuk membangun posisi. Yang kelima, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang terakhir, memilih keseluruhan strategi positioning. Strategi positioning atau proposisi. Yang pertama, secara umum perusahaan dapat memilih suatu dari 5 proposisi nilai pemenang di mana mereka akan membangun posisi produk mereka. Yang kedua, lebih banyak untuk lebih banyak. Yang ketiga, lebih banyak untuk sama. Yang keempat, sama untuk lebih sedikit. Yang kelima, lebih sedikit untuk jauh lebih sedikit. Yang keenam, lebih banyak untuk lebih sedikit. Yang ketujuh, positioning penuh merek disebut proposisi nilai bauran penuh dari manfaat di mana mereka diposisikan. Strategi positioning atau pernyataan positioning. Yang pertama, positioning perusahaan dan mereka dirangkum dalam pernyataan positioning yang menyatakan. Yang kedua, segmen dan kebutuhan sasaran. Yang ketiga, konsep positioning. Yang keempat, titik keperbedaan khusus. Yang kelima, kemudian perusahaan harus secara efektif mengomunikasikan dan mengantarkan posisi terpilih pada pasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.